Nah itu gimana Pak? Ceritanya gimana orang Muhammadiyah mau bertarekat, bertasawuf, ngajarin ihya? Iya. Itu kayaknya jarang banget tuh Pak. Jadi nggak ada yang bertentangan. Mu'tazilah kita pakai juga di sini dalam hal arti bahwa kita bebas memilih, bahwa kita bisa menerima apa yang sudah terjadi. Ya Jabariyah juga kita dapat, tapi ada porsinya kita, yaitu niat dan usaha. Itu kan teori kasabnya yang Asy'ariyah, ya kan? Jadi di pembahasan itu kan bahasa tentang Asy'ariyah. Jadi sengaja saya memposisikan diri sebagai Mu'tazili, ya, untuk mengorek cara mereka berpikir, yang membangkitkan cara berargumen lah dalam memahami suatu masalah. Oh iya, ini saya mau bawa ke teologi mana ya? Nah, setelah saya pikir-pikir, nah ya paling pas sebetulnya Asy'ariyah, ya, tengah-tengah. Nah cuma ya itulah. Nah itulah qadarullah, paham Asy'ari yang saya anut. Jadi kalau sudah terjadi, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengundang dosen UIN Jakarta, studi Islam di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, yang baru-baru ini videonya viral. Kalau dilihat potongan videonya saja, mungkin seakan-akan beliau menjelek-jelekan Asy'ari, itu sebab pemunduran, NU juga sama begitu. Tapi itu kita nggak tahu konteksnya seperti apa. Nah, kebetulan beliau juga dosen saya pada waktu itu di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan sama masih mengajar studi Islam. Nah, untuk lebih jelasnya nih, biar menimbulkan provokasi, perpecahan, karena ini tersebar di berbagai macam platform media sosial. Di Twitter juga ada teman-teman yang share, ada yang retweet, di Facebook juga begitu, di YouTube ada juga. Nah, untuk lebih jelasnya, konteksnya seperti apa, saya sapa dulu dosen saya, Pak Zubair. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Zubair. Terima kasih sudah datang di studio Bincang Syariah. Sebenarnya gimana sih Pak, gitu? Apa namanya? Yang saya dengar itu kan katanya hari Senin ya, itu kerjanya hari Senin dan viral sampai saat ini. Itu kronologinya gimana tuh Pak? Terima kasih Ustaz Ahom. Jadi awalnya memang saya akan mengajar mata kuliah studi Islam di semester 1 itu 4 SKS, 2 kali dalam seminggu. Nah, 2 kelas ini kebetulan ada hari Senin, hari Selasa. Nah, kejadian itu adalah ketika mengajar di hari Senin, tanggal 1 November ya kemarin. Seperti biasa, kalau saya mengajar untuk menghidupkan suasana, sengaja memancing, ya, kadang-kadang memancing emosi memang kepada mahasiswa agar mereka mau berkomentar, berdebat, dan membantah apa yang saya sampaikan. Jadi ini konteksnya dalam rangka itu sih sebetulnya, karena memang pas temanya itu adalah materi ilmu kalam. Oh, ilmu kalam. Jadi mazhab teologi dibahas di situ Pak ya. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah gitu, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya gitu ya Pak. Iya. Kebetulan kan kita udah mafhum di Indonesia kan mayoritas Asy'ariyah. Betul. Nah, kemudian saya coba untuk bagaimana memancing mereka. Saya memposisikan diri sebagai Mu'tazilah, ya. Menstimulus gitu. Menstimulus mereka mempertahankan paham Asy'ariyahnya. Coba kira-kira bahasanya begitu. Asy'ariyah itu kan dianut oleh kita mayoritas, terutama kalau ormas ya NU ya, Nahdlatul Ulama yang sebagai ormas terbesar di Indonesia. Dan kita sudah kenal juga sebagai penganut Asy'ariyah. Nah, gimana coba deh berpikir, apakah
dengan itu dengan teologi Asy'ariyah ini bisa maju nggak? Nah, coba bandingkanlah dengan Muhammadiyah, saya bilang gitu kan. Kalau Muhammadiyah kan tidak terlalu mengikatkan diri pada satu teologi. Sebagaimana dulu Ustadz Ahong waktu kita kuliah, saya bilang ngapain bermazhab, ya? Emangnya sebelum Imam Syafi'i hidup itu udah ada mazhab apa belum? Ya kan? Kan panas juga Ustadz Ahong dulu, ya. Iya teman-teman, ini perlu dijelasin juga. Pas video itu viral, karena saya murid beliau dan tahu gimana cara beliau mengajar, saya nggak kaget waktu itu, waktu video ini viral. Cuman karena viral banget, dimana saling mencaci maki dan menjelek-jelekan dan lain sebagainya, dan nggak tahu konteks utuhnya, yaitu orang emosi gitu. Tapi emosi saya karena waktu itu baru pulang dari pesantren yang rata-rata baca kitabnya kitab mazhab Syafi'i doang gitu kan, Syafi'iyah. Terus masuk UIN ada dosen kayak gitu, kuping saya panas nih gitu, kuping saya panas. Tapi itu nggak direkam, mungkin juga konteksnya dulu HP belum semudah sekarang untuk merekam gitu kan. Tapi saya berdebat di situ sama Pak Zuber, dan sebagian mahasiswa lain juga akhirnya terpancing untuk berbicara gitu. Pak Zuber ini sedang menstimulus para mahasiswa gimana caranya berpikir, gimana caranya berdiskusi dan berdebat. Tapi pada waktu itu Pak Zuber memberikan ruang saya untuk berargumen, dan beliau senyum-senyum aja gitu, Pak. Senang, wah ini ada mahasiswa saya yang pinter gitu. Ustadz Ahong pinter. Nah, bukan saya nyombongin diri, ini contoh aja teman sahabat-sahabat Bincang Syariah gitu. Jadi yaitu dalam ruang tertutup ya Pak ya, maksudnya dalam ruang komunitas yang terbatas. Komunitas terbatas gitu, yang dijamin undang-undang untuk membahas apa saja, tapi nggak boleh keluar. Karena itu memang kalau didengar orang yang tidak terjun dalam bidang keilmuan itu bisa menimbulkan fitnah. Betul. Nah ini kan celakanya memang ini kuliah online. Mahasiswa di mana-mana di rumahnya. Kebetulan yang ini sedang di pondok dan dia berdua. Dan itu dia nggak ada yang mendebat tuh Pak pada waktu itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi dia didiamin. Jadi kalau nggak ada yang mendebat kan saya terus tuh memancing. Ya sampai ya mungkin ada keceplosan juga saya di situ karena bagaimana membangkitkan semangat mereka sebetulnya ya. Nah cuma ya itulah. Nah itulah qadarullah. Paham Asy'ari yang saya anut. Jadi kalau sudah terjadi, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah takdir Allah. Dan nah ini yang saya mau jelaskan nih, kesempatan ini juga, bahwa yang saya pahami, kata guru saya, Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiyah, sebetulnya takdir itu nggak boleh kita bahas karena bukan kewenangan kita. Kalaupun mau dibahas, harus kita posisikan hanya sebagai bagaimana kita menyikapinya. Jadi takdir kata beliau itu dibagi pada tiga. Takdir yang sudah terjadi, takdir yang sedang terjadi, dan takdir yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, itu ya itulah takdir yang bisa kita ketahui. Nggak ada lagi perdebatan di sana. Itu kan hadis Nabi juga begitu. Wala taqullau, ya. Jangan mengatakan lau karena itu qadarullah. Nah itu satu. Dan sudah terjadi bahwa itu qadarullah, sehingga tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi buruk sangka kepada Allah gitu kan. Ambil pelajaran saja. Kemudian takdir yang sedang terjadi. Nah saat ini kita sedang diberikan pilihan oleh Allah. Nah disinilah kita dibebaskan oleh Allah untuk memilih. Nah pilihan ini Allah memberikan penilaian kepada hambanya untuk diberikan pahala atau dosa. Nah ada dua pertimbangannya, niatnya apa dalam memilih, kemudian kualitas usaha dia untuk memilih. Nah ini kalau dibawa-bawa ke ilmu kalam, Asy'ari banget. Bukan Mu'tazilah banget. Mu'tazilah tapi banget. kalau yang sebelumnya Jabariyah banget. Jabariyah banget. Nah itu yang saya diajarkan, dan memang setelah belajar sama Prof Harun ya. Sama juga tadi sebetulnya saya cara membangkitkan itu karena terpengaruh Pak Harun ya di kelas. Jadi setelah saya belajar, jadi metodenya memprovokasi ya, provokasi ya, karena mengikuti Prof Harun ya. Nah kita kembali ke takdir tadi. Jadi
takdir yang sedang terjadi itulah kebebasan kita untuk memilih. Kata guru kita, Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah, Allah hanya memberikan dua kepada kita, yaitu niat dan usaha. Adapun hasilnya itu milik Allah. Jadi Allah menilai niat kita, usaha kita. Kalau misalnya ada orang menuntut ilmu, niatnya lillahi ta'ala, kemudian usahanya berat, pahalanya tinggi. Mungkin ilmunya banyak, boleh jadi ilmunya sedikit. Sama juga orang yang bekerja, begitu kan? Niatnya apa? Seberapa besar kualitas dia dalam mencari harta, cari rezeki, Allah nggak menilai berapa dia dapat, tapi usaha. Nah itu yang, oh iya, ini saya mau bawa ke teologi mana ya? Nah setelah saya pikir-pikir, nah ya paling pas sebetulnya Asy'ariyah ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah yang belum terjadi gimana? Takdir yang belum terjadi, kata beliau, itu rahasia Allah. Karena masih rahasia Allah, kita bebas untuk mempersiapkan diri, merencanakan semaksimal mungkin, menyiapkan menghadapi itu. Oh iya, jadi nggak ada yang bertentangan. Mu'tazilah kita pakai juga di sini dalam hal arti bahwa kita bebas memilih, bahwa kita bisa menerima apa yang sudah terjadi. Ya Jabariyah juga kita dapat, tapi ada porsinya kita, yaitu niat dan usaha. Itu kan teori kasabnya yang Asy'ariyah, ya kan? Jadi di pembahasan itu kan bahasa tentang Asy'ariyah. Jadi sengaja saya memposisikan diri sebagai Mu'tazili, ya, untuk mengorek cara mereka berpikir, yang membangkitkan cara berargumen lah dalam memahami suatu masalah. Saya kira gitu, Ustaz. Ya sayangnya mahasiswa baru, namanya mahasiswa baru ya Pak, konteksnya bukan langsung di kelas. Sekarang serba sudah mudah untuk merekam dan memviralkan. Hari Senin sampai sekarang aja masih viral terus tuh Pak di media sosial gitu. Ya, alhamdulillah ini Pak Zubair sudah klarifikasi. Nah buat pelajaran kita semua, adik-adik mahasiswa khususnya, jika ada dosen yang berbeda pendapat dengan kita dan itu adalah forumnya adalah forum tertutup gitu ya. Ini kan dalam hal ini kelas gitu ya, kelas daring, kelas online gitu ya. Memang ada undang-undang tertentu gitu ya. Kalau Pak Zubair nggak berkenan itu kan bisa, tapi kan Pak Zubair nggak seperti itu ya Pak, karena ini anak Bapak, mahasiswa Bapak gitu ya. Nah ini ada undang-undangnya, undang-undang ITE, itu kan hak kekayaan intelektual Pak Zubair. Kalau misalnya disebar untuk tujuan provokasi, itu nanti akan menjadi pidana gitu. Nah ini juga buat pelajaran kita semua, kalau forumnya ya di forum terbatas, yang seperti ini jangan dipotong-potong dan tidak dilihat konteksnya secara utuh. Nah yang kembali lagi ke masalah takdir, terusnya yang saya tahu itu kan Pak Zubair nih pas saya kuliah itu suka ngajar juga di masjid dekat UIN sini, Masjid Fatullah ya Pak ya. Beliau yang saya tahu juga beliau orang Muhammadiyah tapi bertarekat dan bertasawuf ya Pak. Betul. Itu jarang banget. Yang saya tahu kan kalau di NU ya itu udah umum, rata-rata orang NU ya bertasawuf, bertarekat, tapi ini ada orang Muhammadiyah bertarekat, bertasawuf, ngajarin Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin, terus ngajarin Al-Hikam ya Pak, ngajarin kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, betul lah Pak? Nah itu gimana Pak, ceritanya gimana orang Muhammadiyah mau bertarekat, bertasawuf, ngajarin Ihya? Itu kayaknya jarang banget tuh Pak. Jadi ceritanya saya ketemu seseorang yang masih muda, tapi dia itu saya sebut saja sebagai seorang yang sangat dekat kepada Allah, atau lebih tepatnya mungkin seorang sufi ya. Beliau itu guru saya yang saat ini, yang sekarang ini. Dulunya saya karena murid Pak Harun dan juga banyak berkecimpung di dunia Muhammadiyah yang anti tasawuf, ceritanya cuma mau mendebat beliau saja. Setahu apa dia tentang teori-teori ilmu kalam atau filsafat dalam Islam, masalah fikih. Nah setelah saya kebetulan dipertemukan dan ada forum diskusi, saya debat. Tapi beliau bisa menjawab lebih meyakinkan daripada jawaban profesor waktu saya kuliah di S2, S3. Itu siapa Pak beliau? Nah, beliau itu adalah Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah. Iya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu tentang sikap menyikapi takdir, itu ajaran dari beliau. Ya.
Nah, dari sana saya membaca karena beliau menerima ilham sirri ya kita sebutnya. Itu juga nama dari orang lain, dia nggak ngerti, dia terima saja, dia catat. Saya diajari diskusi hampir 2 tahun itu, hampir tiap malam kami diskusi ada tempat khusus di sana di Legoso ya. Legoso ya, Pak. Ya. Di sekitar Ciputat ya, Pak. Nah, dari situlah kemudian saya memahami sebetulnya tasawuf itu seperti apa, logikanya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Barulah saya membaca kitab. Jadi saya belajar tasawuf tidak dari kitab awalnya. Langsung berguru kepada Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Ar-Rabbani. Dan setelah itu saya dapat pemahaman. Barulah saya buka-buka itu kitab Ihya, buka Al-Hikam. Lah, ini sama yang diajarkan tuanku ini. Ya, akhirnya saya mohon izin kepada beliau, tuanku mohon izin saya ingin menyampaikan materi-materi tasawuf di Masjid Fatullah. Alhamdulillah itu berjalan mungkin lebih 10 tahun ya sampai sekarang. Walaupun pandemi ada kajian online ya, Pak? Saat pandemi ini sempat online tapi kurang efektif. Karena memang peminatnya tidak banyak juga. Iya, nggak banyak. Tapi di masjid saya sendiri dekat rumah itu sudah saya tinggal di sana ya kira-kira mungkin sudah 8 tahun. Setiap hari Sabtu pagi saya mengadakan pengajian tafsir Al-Jailani. Ya. Jadi tasawuf lagi. Ya. Asy'ari juga. Dan jadi udah lama jadi Asy'ari, terus ini bukan sengaja memanas-manasi mahasiswa supaya berdiskusi gitu ya, Pak. Bukan tiba-tiba jadi Asy'ari kan? Asy'arinya udah lama ya. Udah lama. Malah kalau di masjid saya itu saya sangat moderat. Saya selalu imam dan saya selalu kunut. Kalau subuh Muhammadiyah kunut. kalau subuh kita lanjutkan dengan zikir ya, la ilaha illallah itu sampai 100 kali, full itu dengan tanpa ditahan zikirnya dengan suara keras. Jadi orang juga, lah ini orang gimana sih? Kalau tarekatnya sendiri, tarekat apa Pak yang Bapak ikutin? Saya mengikuti tarekat beliau itu Qadariyah Hanafiyah. Qadariyah Hanafiyah. Iya, beliau terima Qadariyah. Dan sebetulnya disuruh untuk namanya sendiri, tapi beliau sebagai adab kepada guru, beliau tetap menyantumkan nama gurunya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sahabat Bincang Syariah, sebagai penutup mungkin saya persilakan Pak Zubair untuk closing statement beliau terkait viralnya video yang dipotong terus disebarkan sehingga ada kesalahpahaman dan bahkan ada yang terprovokasi, tersulut emosinya. Silakan Pak Zubair untuk closing. Ya, terima kasih Ustadz Ahong. Memang yang pertama saya harus menyatakan secara rendah hati bahwa memang ada kesalahan dari saya juga. Ya mungkin tidak memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa sebelum perkuliahan, sehingga mereka tidak mengerti tentang undang-undang, bagaimana kebebasan ekspresi di perguruan tinggi yang di zaman undang-undang. Sehingga ketika mereka kaget dan mereka awalnya anak ini saya tanya kenapa merekam, katanya ingin mencari pandangan lain dari ustadznya. Jadi ya saya sadari dia masih mahasiswa baru, jadi belum mengerti dunia akademik, jadi saya tidak bisa mempermasalahkan dia. Ya meskipun hak saya juga dijamin, tapi insya Allah tidak akan mempermasalahkan masalah itu. Yang kedua, dengan peristiwa ini tentu dulu memang ruang kelas itu terbatas di kampus, tapi sekarang ruang kelas sudah online, sehingga siapapun bisa mengakses selain mahasiswa itu sendiri, sehingga saya harus lebih hati-hati lagi karena memang kita tidak bisa mengendalikan itu. Kemudian yang berikutnya saya kepada saudara-saudara saya dari kalangan Nahdiyin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dengan potongan video saya yang di dalam kuliah itu membuat kesalahpahaman dan bahkan kemarahan, karena saya sadar juga itu pasti akan menyakitkan hati
saudara-saudara saya. Nah, kepada Muhammadiyah juga saya mohon maaf juga karena dengan begini ada kesan ingin membenturkan NU dengan Muhammadiyah. Sama sekali tidak ada niatan itu. Sekali lagi saya sampaikan, dan saya berjanji juga untuk memperbaiki metode saya ke depan karena memang saya mungkin lalai bahwa mahasiswa ini mahasiswa baru ya, yang belum punya pengalaman dunia kampus. Dan juga tentu kepada lembaga saya juga mohon maaf karena ini membuat gaduh ya seantara Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta ya, Pak. Iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini saya bisa memberikan informasi yang lebih fair dan lebih berimbang dengan apa yang sudah viral di video tersebut. Terima kasih. Dan terima kasih Ustadz Ahong sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, terima kasih juga Pak Zubair sudah bersedia datang di studio Bincang Syariah. Semoga kita juga dapat mengambil hikmah, memetik hikmah dari viral video ini. Hikmah buat teman-teman mahasiswa, namanya ini adalah ruang akademik yang terbatas. Semua orang bebas berekspresi, selagi itu dosen masih memberikan ruang untuk berdebat, mengkritik. Nah, kita jangan sampai merekam dan menyebarkan video yang agak provokatif seperti itu. Karena kan tujuan awal Pak Zubair itu untuk membangkitkan semangat diskusi teman-teman mahasiswa begitu. Karena waktu itu juga saya ulangi lagi, waktu itu saya di kelas ya memang metode Pak Zubair seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Zubair. Semoga bermanfaat. Sahabat Bincang Syariah yang dimuliakan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.